Jadi begini, secara internasional, hubungan India-Rusia adalah yang paling solid, bersifat historis, tanpa konflik kepentingan, dan didukung sepenuhnya oleh kedua belah pihak. Dan ada konsensus penuh di kedua negara ini. Sekarang, di India yang sangat terpecah, ada kelompok kanan, kiri, tengah, dan rakyat biasa. Tapi jika Anda bertanya kepada siapapun di spektrum politik, mereka akan mengatakan Rusia adalah bagian dari itu. Tidak ada perdebatan soal itu. Dan hubungan ini harus terus berlanjut. Jadi mereka membicarakan India-Pakistan, India-Tiongkok, tapi soal India-Rusia ada konsensus seperti itu. India-Russia, there is this consensus. Hello everybody, this is Pascal. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya kembali berbicara dengan Dr. Anuradha Chenoy, mantan profesor dan dekan di School of International Studies di Universitas Jawaharlal Nehru yang bergengsi di India. Anu, selamat datang kembali. Anu, welcome back. Rex, makasih benito. Great having you back because when we really need. Senang sekali Anda kembali, karena kita benar-benar perlu membahas kebijakan luar negeri India sekarang, mengingat segala sesuatu sedang berubah. Kita baru saja menyaksikan pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai. Kita juga baru saja melihat, atau sedang melihat, pemulihan hubungan antara India dan Tiongkok. Bagaimana pendapat Anda tentang hubungan baru ini dengan tetangga besar Anda di Timur Laut? Tentu saja, seperti yang Anda tahu, secara kasat mata memang terlihat ada pencairan hubungan, dan itu memang benar. Telah terjadi pelonggaran karena Modi mengunjungi Tiongkok setelah 7 tahun. Jadi secara alami, ini adalah peristiwa besar dalam politik internasional. Mengingat fakta bahwa politik internasional sedang mengalami transisi. Namun, ada banyak hal di balik itu. Banyak hal di balik waktu kunjungan, banyak hal di balik proses antara India dan Tiongkok. Ada masalah swarisan makanya, seperti Amerika, hotel pernah kurang kepercayaan karena India dan Tiongkok berhasil di atas paham yang mereka miliki. Ada persepsi. Keberbatasan diciptakan oleh para kolonialis, yaitu Inggris. These borders were created, of course, by the colonialists, the British. So the Indians see it differently, the Chinese see it differently, and a lot. Jadi orang India melihatnya secara berbeda. Orang Tiongkok juga melihatnya secara berbeda. Dan di sepanjang perbatasan ini telah terjadi bentrokan di masa lalu. Kadang-kadang intensitasnya rendah, kadang-kadang meningkat. Jadi Tiongkok menggunakan semacam politik tekanan, kompromi dan tekanan terhadap India. Namun India cukup ingin memperbaiki hubungan, meskipun telah terjadi keretakan kepercayaan. Sekarang, mengingat transisi besar ini, India dan Tiongkok sebenarnya mulai mengambil langkah untuk memperbaiki hubungan mereka pada tahun 2024. Jadi, ini bukan sesuatu yang langsung terjadi seperti Trump menjatuhkan sanksi atau Modi buru-buru ke Tiongkok. Pertemuan-pertemuan ini telah dipersiapkan dengan sangat hati-hati. Dan hal lainnya adalah, India dan Tiongkok, meskipun memiliki perbedaan, telah membentuk beberapa tingkat manajemen konflik. Several levels of conflict management. One is a core commander's level. Salah satunya adalah pertemuan tingkat komandan korps di perbatasan, sebuah mekanisme kerja yang dibentuk pada tahun 2012. Dan meskipun insiden Galwan terjadi, di mana tentara India tewas dan beberapa tentara Tiongkok juga, bahkan pada tahun 2023, para komandan korps ini masih berada di lapangan, saling berhadapan. Mereka telah mengadakan 23 pertemuan. Jadi meskipun ada kebekuan, proses ini tetap berjalan. Namun, pertemuan yang paling penting adalah di tingkat yang lebih tinggi, yaitu para penasihat keamanan nasional. Di India, NSA Ajit Doval, dan di Tiongkok, Wang Yi. Dan di sana sebelumnya saya rasa Pak Modi sangat jelas bahwa jika ia akan bertemu Presiden Xi Jinping di sela-sela pertemuan di Kazan, harus ada sesuatu yang diberikan. At the sidelines of Kazan, there has to be some give. And so there was the 23rd. Jadi putaran kedua-dua baru terjadi pada 2019, dan tiba-tiba ada putaran kedua-tiga di antara mereka pada Desember 2024.
Dalam hal ini, tentu saja di media, Modi mengatakan kepada Newsweek misalnya bahwa hubungan India-Tiongkok sangat signifikan dan bahwa kita perlu menangani isu ini secara permanen. Pihak Tiongkok pun bereaksi. Namun, tanggal pentingnya adalah Oktober 2024, ketika Sekretaris Luar Negeri mengumumkan bahwa patroli perbatasan sebenarnya telah mengembalikan hak-hak pra-2020 di wilayah sensitif di perbatasan. Dan ia merujuk pada 4D yang telah disebutkan berulang kali, termasuk dalam pertemuan-pertemuan tahun 2025. Pelepasan deeskalasi, diskusi, dan pengurangan pasukan. Jadi secara keseluruhan, jika Anda melihat hubungan internasional dan isu perbatasan, saya pikir ini juga merupakan model yang baik. Dan model ini sudah ada, bahkan sebelum situasi saat ini, dengan semua sanksi ini. Jadi mencairnya hubungan memiliki sejarah yang lebih panjang daripada sekadar Amerika Serikat, yang sekarang memberi tekanan pada India. Kamu benar, ini memang memiliki sejarah yang lebih panjang, tetapi perbedaannya adalah prosesnya kini jauh lebih cepat. Percepatan ini terjadi karena jelas bahwa AS secara strategis telah menurunkan posisi India. Ini bukan hanya soal keunikan Trump yang hari ini berkata satu hal, besok berkata hal lain. Menurut saya, ada pergeseran struktural yang sedang terjadi sekarang, dan ada 4 atau 5 poin jika kita melihat alasan mengapa AS secara strategis menurunkan posisi India. Salah satunya tentu saja bersifat personal, politik, dan ekonomi. Ini menyeluruh. Bukan hanya soal pribadi seperti Modi yang menolak mendukung hadiah Nobel untuk Trump atau menolak mengakui upaya mediasi Trump dalam konflik India-Pakistan. Itu lebih dari sekadar itu. Misalnya Trump dalam rapat kabinetnya pernah berkata, India melakukan lebih banyak perdagangan dengan kita daripada kita dengan mereka. Dan itu benar. India memiliki keuntungan besar dalam apa yang diekspornya ke AS dan apa yang diterimanya. Dan India memang memiliki tarif. India melindungi sektor pertaniannya karena 70% petani termiskin di India bergantung pada produk susu dan pertanian. Jadi jika mereka membuka pasar untuk produk susu dan pertanian AS yang sangat disubsidi, itu akan menjadi pukulan besar dan akan ada gerakan menentang Perdana Menteri. Jadi itu satu hal. Kedua, ini adalah hukuman untuk BRICS. Sekarang sudah jelas bahwa AS, BRICS, dan multipolaritas sebagai ancaman. And multipolarity as a threat, and they're seeking to counter it in multiple ways. Dan mereka berusaha mengatasinya dengan berbagai cara. Ketiga, mereka percaya bahwa mereka bisa merugikan BRICS dengan cara ini dan menekan baik Rusia maupun Tiongkok. Mungkin memberikan sesuatu kepada Tiongkok, karena sebenarnya mereka hanya bernegosiasi dengan 2 negara ini. Yang lainnya hanya pelengkap. Selain itu, mereka tidak ingin India menjadi seperti Tiongkok. Bagaimanapun juga, AS bertanggung jawab menjadikan Tiongkok sebagai ekonomi pasar, membawanya ke WTO, memperkuat proses manufaktur, dapat pertumbuhan sebesar-besaran. Jika harus kau India menentukan masalah sotin, jadi hal itu muncul dalam berbagai pernyataan. So there are various reasons, and these have come out in various statements. Meskipun saya harus mengatakan, gagasan bahwa Amerika Serikat yang membuat Tiongkok sukses adalah narasi yang sangat barat, bukan? Itu sama sekali mengabaikan peran Tiongkok sendiri. Seolah-olah, oh, semua kesalahan yang kami buat, dan karena itu mereka menjadi kaya. Oh, sayang sekali. Tapi jika kita berpikir bahwa memang seperti itulah cara berpikir di sana, yang saya lihat di beberapa publikasi, maka masuk akal jika mereka mencoba memiliki strategi yang berbeda terhadap India. Namun, hal ini tentu saja menciptakan tekanan besar bagi India dan Tiongkok untuk menyelesaikan perselisihan kecil ini. Mungkin satu pertanyaan lagi tentang perselisihan kecil ini. Karena kedua negara ini sangat besar, sangat luas, dan wilayah perbatasan yang kita bicarakan memang panjang, ya. Tapi area yang diperselisihkan sendiri hanya beberapa puluh, 20, 30 kilometer di masing-masing sisi. Sepertinya, mengapa perselisihan perbatasan ini begitu sulit diatasi untuk negara sebesar ini? Apakah sebagian juga di luar kendali pemerintah pusat? Apa yang terjadi di wilayah-wilayah ini?
Tidak, menurut saya pertama-tama ada dua nasionalisme. Nasionalisme India yang membantu pemerintah berkuasa, dan nasionalisme Tiongkok yang juga memiliki ekosistem serta troll dan sebagainya, yang tidak mempercayai India dan tidak ingin melihat Tiongkok mentransfer teknologi dan investasi asing langsung, sementara India menginginkannya. Ada juga perbedaan persepsi, bahkan mengenai multipolaritas. Misalnya, Tiongkok mendorong ekonomi dan tatanan dunia multipolar, menentang hegemoni SS. Ini tentang unilateralisme, ini demi otonomi strategis. Sekarang, India menentang tatanan dunia multipolar. Mereka terus mencari wasakaskan kemasikan to the ending kakimulasitas mesa. It continuously repeats that they also want multipolarity in Asia. And here the relations are very asymmetric. China is 5 Dan di times sini hubungan sangat asimetris. advanced in every Tiongkok sector 5 kali lebih than maju India. di But at setiap the same sektor dibandingkan time, India. now if you Namun see pada saat yang sama, interesting, which I haven't jika seen Anda come melihat up in sekarang, other, dan ini adalah sesuatu yang menarik yang belum saya lihat muncul dalam analisis lain. Jika Anda melihat pemikiran Xi Jinping, seperti halnya pemikiran Mao dan Deng Xiaoping, ia memiliki 4 inisiatif global ini. Salah satunya adalah inisiatif pembangunan global yang muncul pada tahun 2021 dan sangat terkait dengan SDGs PBB. initiative. Yang kedua adalah inisiatif keamanan global pada tahun 2022 yang membahas tentang keamanan bersama dan tidak terpisahkan, serta dapat memiliki keamanan untuk satu negara jika Anda tidak memiliki keamanan untuk negara lain. And you cannot have security of one state if you do not have security of the other. Something that you say, something which the Russians say. Itu adalah sesuatu yang Anda katakan, sesuatu yang juga dikatakan oleh Rusia, dan 100 negara telah mendukung serta menyetujui hal ini, negara-negara Afrika dan banyak lainnya. Dan yang ketiga adalah inisiatif peradaban global, bahwa peradaban besar ini harus diizinkan untuk berkembang. Dan yang keempat, yang baru saja diumumkan pada pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai oleh Xi, adalah inisiatif tata kelola global yang membahas tentang kesetaraan kedaulatan. Mais hukum internasional dan materialisme mendekat terlalu dipusai para ayah verduga. Tindak nyata. Mereka memiliki inisiatif global besar yang mereka promosikan di setiap pertemuan. Which they are touting to every meeting. And the overarching Ricky. Dan konseptualisasi utamanya tentu saja adalah multipolaritas dan globalisasi dengan perdagangan bebas, bukan globalisasi ala Amerika, tetapi anti-hegemoni AS di PBB. Jadi bukan tatanan berbasis aturan, melainkan tatanan berbasis PBB. Jika Anda menggunakan retorika seperti ini dan tidak akur dengan tetangga terbesar Anda, orang-orang kan mempertanyakannya. Bukan berarti Tiongkok tidak ingin memperbaiki hubungan. Namun, sekali lagi, at salih dalam memperbaiki Tiongkok. Karena Tiongkok berulang saat mewujudkan diplomatik pembangunan ekonomi. Geoekonomi sangatlah senang. Go in for economic development. Geoeconomics is very important. The reason is that China has a huge Alasannya adalah karena Tiongkok memiliki hubungan dagang yang sangat besar dengan India, 128 miliar, di mana India mengalami defisit hampir 100 miliar. Jadi mereka diuntungkan. Namun banyak produk yang dibuat India, elektronik dan lain-lain yang kemudian diekspor lagi ke AS dan Barat, bahan dasarnya, komponen hilirnya, berasal dari Tiongkok termasuk logam tanah jarang. Jadi India juga menginginkan itu. Mereka ingin investasi asing langsung. Namun pada saat yang sama ada kendala bagi kedua belah pihak untuk setidaknya memperbaiki hubungan. Tapi India tetap tegas dan mereka mengatakan, kami bisa melepaskan itu jika masalah perbatasan tidak diselesaikan. Itu adalah hal yang utama bagi kami. Dan itulah sebabnya sebelum pertemuan SCO, ketika Wang Yi tiba-tiba datang, dan perlu diingat, peristiwa internasional pada periode ini sangat menarik. Pada 8 Agustus, Trump mengumumkan tarif sebesar 50%. Lalu saya kira pada 6 Agustus, tidak 8 Agustus, dia mengumumkan bahwa akan ada pertemuan dengan Rusia di Anchorage. Dan pada 15 Agustus, Wang Yi datang ke sini dan mengumumkan bahwa Perdana Menteri Modi akan datang sebelum pihak India sendiri mengumumkannya. Jadi dia harus memberikan sesuatu. Dan hal yang penting adalah mereka sepakat tentang perdamaian dan ketenangan. Ada konsensus 10 poin antara Wang Yi dan penasihat keamanan nasional India
Menurut saya, yang sangat penting karena merujuk pada perjanjian-perjanjian sebelumnya 1993-2005, di mana sudah ada perjanjian tetapi kemudian dikhianati. Orang India merasa mereka dikecewakan mereka. Orang Tiongkok merasa, Anda tahu, India berkat mesin dia dengan kuat, mereka menjadi terlalu besar dan mereka pantas untuk apapun berpakalatan yang mereka miliki. Ketika wangidahan dalam sistem internasional. Dan Menteri Luar India mengatakan dua hal penting, yang kemudian juga dikatakan oleh Perdana Menteri, yang jelas berasal dari kantor Perdana Menteri, bahwa perbedaan tidak boleh menjadi perselisihan dan persaingan tidak boleh menjadi konflik. Jadi inilah yang juga kami perjuangkan sebagai orang-orang yang mendukung perdamaian dan netralitas. Jadi ya. Maaf, apakah adil untuk mengatakan bahwa yang kita lihat bukanlah hilangnya perselisihan-perselisihan sebelumnya, melainkan adanya kesepakatan tentang bagaimana mengelolanya, bahwa sekarang kita memiliki tekanan yang lebih sistematis atau sistemik untuk menemukan cara-cara agar tetap berada di bawah titik didih. Dan orang-orang setuju dengan itu, karena menurut saya, SCO dan BRICS adalah jenis forum untuk melakukan hal tersebut. Kita tidak menginginkan perdamaian yang sempurna, bukan harmoni yang sempurna, tetapi perdamaian dalam arti perselisihan atau konflik yang dikelola. Apakah memang ke arah sinilah tujuannya? Ya, Anda benar sekali. Jadi ada unsur besar dalam manajemen konflik, tapi ini juga merupakan sebuah proses. Bagaimana kedua belah pihak mematuhi hal itu akan sangat berpengaruh. Aspek kepatuhan terhadap apa yang diinginkan kedua pihak. Karena sebelumnya selalu ada langkah maju dan langkah mundur secara harfiah. Jadi ini memang sebuah proses. Tapi sekarang saya rasa kedua pihak melihat perlunya hal ini. Karena jika Anda melihat sejarah Global South, negara-negara yang memilih netralitas, non-blok, dan sekarang disebut otonomi strategis, telah berkembang lebih pesat dibandingkan mereka yang terlibat perang. Anda bisa melihatnya di ASEAN, Tiongkok, India. Jadi otonomi strategis juga menjadi bagian dari pertemuan kerjasama Shanghai, deklarasi Tianjin. Jadi memang ada proses ini. Kita berharap proses ini tidak mundur, tapi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi menurut saya, India adalah contoh yang sangat baik untuk dilihat karena tidak sehangat diperdebatkan seperti katakanlah Tiongkok atau hubungan Tiongkok-Rusia. India saya rasa dalam arti yang aneh, justru lebih didekati. Meskipun apa yang saat ini dilakukan Amerika Serikat bukanlah pendekatan, malah sebaliknya. Lebih seperti mencoba membelenggu Anda, dan Anda harus setuju atau akan dihukum. Tapi tetap saja India sendiri, Jaishankar, Menteri Luar Negeri Anda, telah beberapa kali mengatakan bahwa India akan melakukan apa yang terbaik untuk kepentingan India. Yang bagi saya juga menunjukkan bahwa kita perlu melihat apa yang masih terjadi di Pasifik, bukan? Saya belum pernah mendengar ada pembicaraan bahwa India berpikir untuk melepaskan kesepakatan Quad atau melepaskan hubungan keamanannya di Pasifik dengan AS, Australia, dan Selandia Baru. Maksud saya, bagaimana menurut Anda perkembangan hal itu? Ada seperti sesuatu dari selingkuh Anda? Ya, India tidak akan melepaskan Quad, tetapi mereka akan mencoba dan memang sudah melakukan latihan militer dengan para mitra ini. Namun mereka berusaha fokus pada isu iklim. Baru-baru ini juga ada pernyataan tentang kesehatan dan isu-isu lunak lainnya. Jadi, satu hal yang pasti adalah India tidak akan pernah menjadi bagian dari aliansi apapun yang menentang Tiongkok. Mereka memang memiliki perjanjian dengan Amerika, seperti perjanjian pangkalan logistik di mana kapal-kapal AS dapat berlabuh dan mendapatkan logistik dan sebagainya. Tapi mereka tidak akan memihak. Mereka memang tidak mampu untuk itu. Dan mereka sudah menyatakannya. Satu hal lagi adalah soal Taiwan yang merupakan isu sensitif. India selalu mengatakan bahwa mereka percaya pada kebijakan satu Tiongkok.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir mereka berhenti mengulanginya karena Tiongkok, seperti yang Anda tahu, mengeluarkan visa dengan staples untuk orang-orang dari Arunachal Pradesh yang mereka klaim sebagai wilayah mereka. Jadi India berhenti mengulanginya. Namun dalam pertemuan terakhir ketika Wang Yi datang, hal ini menjadi sangat jelas. Wang Yi mengatakan bahwa Jaishankar telah menyatakan mereka percaya pada kebijakan satu Tiongkok. Tetapi Jaishankar mengatakan bahwa posisi kami tidak berubah dan bahwa kami memiliki sejumlah hubungan dengan Taiwan, seperti halnya negara-negara masuk Tiongkok sendiri. Yeah, which makes perfect sense. I mean, why would you want Ya, itu sangat masuk akal. Maksud saya, mengapa Anda ingin menunjukkan bahwa Anda memiliki sikap yang kuat ketika bahkan mitra seperti Tiongkok juga memiliki hubungan dagang dan sebagainya, bukan? Jadi, dalam konteks ini, sekarang kita... Satu pertanyaan lagi. Apa yang kita lihat selama sekitar 10 tahun terakhir sangat berfokus pada Asia Pasifik, sampai-sampai banyak, terutama para akademisi AS dan Eropa, juga mulai membicarakan Indo-Pasifik, strategi Indo-Pasifik, dan sebagainya. Banyak dari hal ini berpusat pada gagasan tentang ruang maritim yang perlu dikelola dari pihak Barat, khususnya dari pihak Amerika, bukan? Tapi yang kita lihat di SCO, dan juga meskipun dalam tingkat yang lebih kecil, tapi tetap ada di BRICS, menurut saya sekarang lebih menyerupai dorongan kontinental dalam mengembangkan kebijakan luar negeri. Maksud saya, terutama SCO. Apa kesan Anda tentang diskusi geopolitik antara kontinental dan maritim ini? Yeah, again you're right, because what the US has done. Ya, sekali lagi Anda benar, karena yang dilakukan AS adalah mereka memiliki perjanjian seperti jaring dengan banyak negara di Asia Pasifik, dengan Filipina, dengan Korea, dengan Jepang, dan dengan beberapa pulau, dan mereka mendorongnya. Tapi situasinya sudah berubah. Pertama, karena proyeksi kekuatan besar Tiongkok. Kedua, Rusia mengatakan bahwa mereka adalah kekuatan Pasifik yang sama pentingnya, yang memang benar dengan Vladivostok. Dan mereka memiliki koridor Vladivostok ke Chennai, India Selatan, Yuf Tungan Peritik. Corridor, which is active with maritime trade, and no ship has been bothered by the Chinese. Dan tidak ada kapal yang diganggu oleh Tiongkok yang telah melintas. Jadi Anda tahu ada Quad lain, dan Quad itu adalah koridor Rusia, India, Tiongkok, dan kadang-kadang Iran, kadang-kadang tidak. Ini adalah kesepakatan informal, tapi ada kemungkinan yang juga dimanfaatkan oleh India, begitu pula Tiongkok. Hal lain, saya tidak berpikir bahwa Tiongkok akan mengambil Taiwan secara militer. Mereka tidak menginginkan perang. Tetapi jika AS mengambil langkah apapun, Deng Xiaoping berbate, sembunyikan puanmu di Velgawan Tumi. Itu yang telah mereka lalui. Yeah, I think so too. There's no appetite. Ya, saya juga berpikir begitu. Tidak ada keinginan untuk perang, kecuali jika itu benar-benar tak terhindarkan. Jadi pertanyaannya, apakah pihak lain akan mendorong situasi sampai pada titik tak terhindarkan atau tidak? Tapi saya juga ingin bertanya tentang India dan Rusia, karena itu juga hal yang menarik, bukan? India, dalam arti tertentu, dipaksa untuk mengambil sikap dan mengatakan, tidak, kami tidak akan menghentikan impor minyak Rusia. Mungkin di satu sisi, itu penghinaan untuk menanyakan hal itu sejak awal, tapi di sisi lain, minyak Rusia saat ini memang terlalu penting. Lalu kita juga melihat perkembangan dengan pipa Power of Siberia 2 yang baru. Ada pembicaraan, beberapa orang berspekulasi, bahwa di masa depan, pipa ini bisa mencapai India dan membantu memasok minyak Rusia ke India. Apakah Anda juga melihat kemungkinan langkah seperti itu? Dan bagaimana Anda menafsirkan sikap India terhadap minyak tersebut? How do you interpret the India's stance on the oil? Well, look, internationally, the India-Russia relations are the Jadi most- begini, secara internasional hubungan India-Rusia adalah yang paling solid, bersifat historis, tidak ada konflik kepentingan, dukungan penuh dari kedua belah pihak, dan ada konsensus penuh di kedua negara ini. Sekarang di India yang sangat terpecah, ada kelompok kanan, kiri, tengah, ada rakyat biasa, tapi jika Anda tanya siapapun di spektrum politik, mereka akan mengatakan Rusia adalah mitra. Tidak ada perdebatan soal itu, dan harus terus berlanjut. Jadi mereka bisa membicarakan India-Pakistan, India-Tiongkok, tapi soal India-Rusia ada konsensus ini. Kedua ya, minyak sangat penting.
Bahkan di surat kabar hari ini, Indian Oil Corporation mengatakan alirannya masih terus berjalan. The flow is going on as well, but I also saw a statement. Tapi saya juga melihat sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa India telah mengurangi impor minyak Rusia dalam persentase kecil, sementara impor minyak Amerika meningkat sebesar 124%, yang berarti mereka juga berusaha membuat konsesi kepada AS. India bisa menyerap minyak Rusia maupun minyak AS. Dan perlu diingat, Janet Yellen yang mengatakan kepada India, ya, lanjutkan membeli minyak Rusia karena itu menstabilkan harga minyak. Jadi India tidak hanya membeli minyak Rusia. India memiliki investasi besar di ladang minyak Siberia, sangat besar. Siberia 1, Siberia 2, ONGC, Komisi Minyak dan Gas Alam India. Mereka memiliki orang-orang yang menetap di sana, dan mereka membelinya dengan mata uang lokal mereka. Jadi Bank Sentral India telah memberikan Rusia, dan mereka memiliki sistem yang disebut FOSTRO, di mana bank-bank asing ini mendapatkan lisensi untuk berdagang dengan mata uang mereka sendiri. Foreign banks get a license to trade in their own currency. And every week one other bank. Dan setiap minggu ada bank lain di dunia yang mendapatkan lisensi itu. Dan Rusia tentu saja adalah yang pertama, karena selama periode Indo-Soviet ada perdagangan rupiah-rubel yang menyelamatkan devisa India. Dan India menghemat miliaran berkat hal itu. Dan Ketua Bank Sentral India telah mengatakan hal ini. Dia berkata, Anda tahu, itu akan menjadi bencana. Mengapa kita harus menghentikan pertumbuhan kita? Karena pada akhirnya apa yang diberikan Amerika? Ya, kita berdagang dengan mereka. Tapi hari ini, lihat bahwa jika mereka memblokir dan melakukan tarif ini, dampak mereka dari dua brand dari perdagangan mereka. Tidak masalah. Itu akan terdampak. Jadi mereka bisa berhadap. Hal lain dengan Rusia adalah selain adalah eksportir utama perdagangan. I think you mentioned history and that people forget. Saya rasa Anda tadi menyebut sejarah dan bahwa orang-orang lupa pernah ada masa panjang antagonisme antara India dan Amerika. Itu dimulai pada tahun 50-an ketika India menolak bergabung dengan SEATO, Organisasi Perjanjian Asia Tenggara, dan CENTO, Organisasi Perjanjian Pusat yang justru diikuti oleh Pakistan. Mereka menggunakan Pakistan sebagai basis. Mereka mencoba mengaitkan Pakistan dan India. Yang mereka lakukan lagi, Trump melakukannya setelah 25 tahun. Lalu India mendukung perjuangan Bangladesh pada tahun 1971. AS mengirim armada ketujuhnya ke Samudra Hindia sebagai ancaman. Tapi India tidak peduli dan Pakistan terpecah menjadi dua. Sesuatu yang sampai sekarang belum pernah dimaafkan oleh mereka kepada India. Jadi memang ada sejarah hubungan buruk yang baru mulai membaik pada akhir 1990-an. Jadi inilah yang selalu dikatakan semua orang, Anda tahu, selama 25-30 tahun terakhir paling lama. Dan sekarang hal-hal ini bisa masuk ke dalam, Anda tahu, mereka bisa dikalibrasi. India akan melakukan hedging. Mereka akan memanfaatkan peluang, tapi mereka tidak ingin merusak hubungan mereka. Itulah yang disebut otonomi strategis. Dan beberapa komentator India mengatakan bahwa, India bergantung pada minyak Rusia yang terkena sanksi, bergantung pada teknologi AS, yang menurut Navarro kami tidak ingin mengirimkan teknologi apapun ke India, tetapi pada ekspor India ke AS. Dan mereka akan bergantung pada investasi asing langsung dari Tiongkok, yang sebenarnya belum masuk seperti itu. Tapi ada perdagangan dan ada pembicaraan, jadi seluruh proses ini berlangsung di berbagai tingkatan. Jadi, apakah kita sebenarnya sedang menyaksikan, Anda tahu, berakhirnya kekuatan struktural Amerika Serikat di India, tapi juga di negara-negara selatan global secara umum? Karena menurut saya, 20 atau 25 tahun yang lalu, jika Amerika Serikat mengatakan tarif dan sanksi dan sebagainya, hanya negara-negara yang benar-benar keras kepala yang tidak akan mengikuti. Maksud saya salah satunya adalah Korea Utara. Yang lainnya saat itu adalah Iran. Tapi negara-negara lain akan mengikuti. Dalam arti tertentu, harus mematuhi. Dan apakah kita memang sudah berada di titik di mana opsi untuk berkata, oke, baiklah. Kalau begitu tidak, sekarang sudah ada, bukan?
Absolutely correct. Because 25 years ago, Sangat benar. Soviet Union collapsed. Karena 25 tahun yang lalu, ketika Uni Soviet runtuh dan mereka benar-benar berada dalam kondisi yang buruk, India tidak berhenti mengimpor peralatan pertahanan dari Rusia. Bahkan Moskow dan Petrograd, dua kota itu bergantung pada impor tersebut selama beberapa tahun. Jadi mereka sangat berterima kasih kepada India. Keseimbangan pun bergeser dan India mulai bernegosiasi dengan AS serta lebih banyak perdagangan. Elit strategis India setuju seluruh AS proses dengan merah bergantung dari visa US. Sampai namun saat ini ada nekatan rasisme di visa yang diperfitangkan. Jadi secara keseluruhan Asia dan memiliki kepilihan. This is precisely what you said. They have the options. They have the options which are opening every day. Mereka sekarang memiliki banyak pilihan untuk memberitahu AS, jika kalian tidak mau menerima ekspor kami akan mencari pasar lain, persis seperti yang dilakukan Brasil. Mereka mengirim kopi mereka ke Tiongkok. Memang Tiongkok belum membuka diri ke India dengan cara yang sama, tapi mereka memperhatikan. Dan India juga bisa melakukan hal yang sama dengan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Tentu saja, tidak mudah untuk mengubah rantai pasok, rantai nilai, dan logistik. Namun, India telah belajar bahwa mereka harus melakukan diversifikasi. Mereka tidak bisa begitu saja mempercayai AS seperti yang sempat mereka lakukan, karena mereka benar-benar ingin melakukan pergeseran. Mereka tidak pernah ingin menjadi mitra junior, karena AS tidak punya mitra, yang ada hanyalah negara klien. Semuanya, termasuk menurut saya Eropa. Tentu saja. Maksud saya, klien terbesar dari semuanya. Sekarang sudah seperti satelit. Bukan sekadar klien lagi. Kalau kamu lihat pertemuan di Gedung Putih, di mana 8 pemimpin itu duduk di depan meja bos, itu benar-benar, itu foto yang luar biasa. Lalu tersebut berada di media sosial sponsor. Jadi di India, saya ingin bertanya, apakah foto itu beredar di sana? Apakah orang-orang melihatnya sebagai, oh, Trump benar-benar mempermalukan orang Eropa? Apakah memang seperti itu persepsinya? Dia mempermalukan orang Eropa. Dia mempermalukan Zelensky, yang menurut saya banyak orang yang cukup setuju dengan itu, karena dia sangat rendah hati dan setara dengan Putin. Mereka juga menonton itu, pertemuan di Anchorage. Dan Putin dibawa kembali. Sejauh ini, dia dekat dengan apa yang disebut orang Rusia sebagai mayoritas global, bukan hanya selatan global. Tapi dia membawa Putin ke level yang setara. Namun kita sebenarnya tidak tahu apakah ini akan berlanjut, mengingat Trump sendiri juga meningkatkan sanksi dan persenjataan dan sebagainya. Tapi menurut saya, orang Rusia, saya pernah ke sana beberapa waktu lalu, dan saya rasa mereka sangat jelas bahwa mereka harus berjuang sendiri dan mereka akan berjuang. Ini adalah perang eksistensial, dan mereka siap untuk itu. Dan ada dukungan untuk Putin, apapun yang dikatakan Barat. Dan sejauh ini ekonomi mereka tampil baik-baik saja. Jadi mereka carikan hampir, mereka menjanji banyak hal yang baik. Lebih banyak minyak, lebih banyak alih teknologi, usaha patungan. Putin akan datang pada bulan Desember. Dan Anda akan melihat India menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia. Bukan hanya Rusia, tetapi seluruh Uni Ekonomi Eurasia. Jaishankar mengatakan kerangka kerjanya sudah disepakati. Jadi hanya tinggal penandatanganan dan beberapa detail saja. Berbeda dengan apa yang dilakukan AS, Rusia telah mengatakan bahwa produk pertanian India dapat diekspor ke Rusia. Jadi mereka tidak mengatakan, kami akan mengekspor produk pertanian kami dan Anda tetap bisa mempertahankan tarif Anda, melainkan Anda bisa mengekspor produk pertanian Anda. Mereka juga bisa melihat tenaga kerja India pergi ke Rusia, yang memang diinginkan India. Jadi India juga menginginkan banyak hal, tetapi mereka harus memperlancar prosesnya. Ada beberapa masalah antara kedua waktu hanya sebab pain dan lain-lain. Semuanya semua dari pemerintah. Menurut Anda, bagaimana pendekatan India terhadap Uni Eropa saat ini atau ke depannya? Karena ada banyak pembicaraan bahwa paket sanksi ke-19 yang sedang disusun Uni Eropa akan mencakup sanksi sekunder mengikuti langkah AS dan bahkan akan menjatuhkan sanksi kepada India jika India tidak menghentikan impor minyak.
yang sebenarnya akan lebih konyol dari biasanya, karena justru Uni Eropa yang membeli minyak dari India. Benar, tapi ini masih spekulasi. Kita belum tahu apakah hal itu benar-benar akan terjadi atau tidak. Namun, jika langkah seperti itu benar-benar diambil oleh pihak Eropa, menurut Anda, bagaimana reaksi India terhadap hal tersebut? How do you think that India would react to that? Well, look, Trump has put pressure. He Begini, said to the Europeans Trump memang telah that memberikan we have tekanan. secondary sanctions. Dia mengatakan kepada orang Eropa bahwa mereka harus memberlakukan sanksi sekunder terhadap India. Jadi tekanan itu datang dari tingkat paling atas. Namun jika Eropa melakukan itu, dampaknya akan sangat negatif karena setiap hari mereka sedang merundingkan perjanjian perdagangan bebas UE India. Bahkan kemarin pun selalu ada delegasi. Mereka masih terhambat di berbagai hal karena India tidak ingin ada intervensi terhadap kedaulatan mereka, hak asasi manusia, klausul sosial, atau membuka produk susu India untuk produk susu Eropa. Namun negosiasi masih berlangsung dan mereka berharap bisa menandatanganinya. Itu mungkin saja, tetapi mereka tidak akan menerima sanksi terhadap minyak. Hal itu bisa menghentikan perjanjian perdagangan bebas Eropa dengan India atau setidaknya menghambatnya. Bisa jadi tertunda lebih lama lagi. Faktanya, mereka sudah bernegosiasi setelah 12 tahun. Abis sendiri turu-puru. Right. So India is in no hurry. So in a sense, India is not in a bad position. Jadi, dalam arti tertentu, India tidak berada dalam posisi yang buruk untuk benar-benar menunggu dan juga memberi lebih banyak waktu. Karena salah satu hal yang kita lihat dari Amerika Serikat adalah mereka terus-menerus mencoba memberikan tekanan. Bukan, selalu ada tenggat waktu demi tenggat waktu. Dan mereka melakukan itu. Mereka juga mencoba memilih satu negara pada satu waktu dan melakukan segalanya secara bilateral. Sementara strategi India bersama dengan BRICS dan SCO tampaknya memilih jalur multilateral, bukan? Inilah salah satu hal yang membuat banyak komentator merasa optimis tentang bagian ini, dan membuat saya merasa putus asa tentang yang lain. Karena dalam multilateralisme, ada lebih banyak pilihan untuk menciptakan struktur yang bermanfaat. To create structures that are useful. Yes, absolutely. And Ya, tentu saja. Dan beberapa penasihat AS untuk pemerintahan Trump seperti Navarro telah melakukannya setiap hari, cukup kasar terhadap India. Dia telah mengatakan, dan beberapa dari mereka juga mengatakan bahwa India akan merangkak kembali dalam 3 bulan. Karena ini akan berdampak pada industri skala menengah dan kecil kita. Banyak dari mereka, terutama di bidang tekstil dan pemolesan permata, India melakukan 80% pemolesan berlian dunia, Anda tahu, dan juga jumlah besar tekstil. Dan semua ini dilakukan oleh industri skala kecil. Banyak perempuan bekerja di industri udang dan makanan laut yang didominasi India karena prosesnya sangat kompleks dan upah tenaga kerjanya rendah dan perempuan melakukan bagian besar pekerjaan itu. Jadi ada tekanan terhadap derita. So there is pressure on India. They will suffer, but what has been suggested and the Indian Planning Commission is looking into. Apa yang telah disarankan dan Komisi Perencanaan India sedang meninjaunya adalah mereka akan menghentikan pemungutan pajak pada sektor-sektor tersebut dan memberikan subsidi sampai negosiasi selesai, serta mencari cara-cara ekonomi untuk meredam dampaknya, yang memang bisa dan sedang terjadi. Jadi bukan berarti India baik-baik saja dan bisa bertahan tanpa itu. Bagaimanapun juga, itu adalah perdagangan senilai 100 miliar. Namun dari jumlah itu, Trump telah memberikan pengecualian pada beberapa sektor yang dibutuhkan Amerika, seperti farmasi. AS tidak akan memiliki obat-obatan jika mereka memberlakukan sanksi pada obat-obatan India. Itu akan merugikan konsumen Amerika. Semua ini, pakaian, sepatu, suku cadang komputer, ponsel Apple. India memang belum selevel dengan China, tapi mereka sudah cukup besar di banyak sektor kunci. Jadi tentu saja itu akan berdampak, tapi mereka harus mencari solusi. Of course, those will hurt, but they'll have to see what to do. Right. And are there any maybe Benar. Dan apakah ada, mungkin sebagai hal terakhir yang perlu dibahas, seperti di ranah keamanan, apakah ada kekhawatiran tentang intervensi di level apapun? Karena kita sudah pernah membicarakan hal ini sebelumnya, bukan? Di sekitar wilayah India, kita telah melihat operasi perubahan rezim ala revolusi warna, dari Sri Lanka hingga Bangladesh, dan apa yang ketiga? To Bangladesh and what was the third one? Pakistan.
Yeah, Pakistan as well, of course, already quite a bit. Ya, Pakistan juga tentu saja. Sudah cukup lama, lebih dari 3 tahun yang lalu, dengan Imran Khan pada dasarnya digulingkan oleh militer. Kita telah melihat ini terjadi, dan kita tahu setidaknya ada, jika bukan campur tangan langsung, maka setidaknya tekanan dari AS yang terlibat dalam menyingkirkan orang-orang yang tidak sejalan. Apakah masih ada kekhawatiran di India bahwa sesuatu yang serupa mungkin sedang mengintai? In India that something might be looming. There is concern because you can see Ada kekhawatiran karena terlihat dari perubahan kebijakan luar negeri Trump, di mana dia banyak memberikan isyarat kepada Kepala Angkatan Bersenjata Pakistan, yang pada dasarnya mengendalikan kebijakan luar negeri Pakistan dan bukan Perdana Menteri mereka. Pertama, dia mengatakan bahwa mereka adalah mitra dalam strategi kontraterorisme, yang berarti Iran, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Wellicht, daarnaast de basis bij kebijakan AS, de India is belangrijk. Hal ik denk, kawait tim beheerden, of Dave Trump tim like eines erden, he's coming back into Central Asia Kembali ke Afghanistan. I didn't in a sense that you see Russia and China. Saya tidak menangkap maksudnya. Maksud saya, Anda lihat Rusia dan Tiongkok, Rusia telah mengakui Taliban. Tiongkok memiliki proyek Belt and Road yang memperluas koridor dengan Pakistan ke Afghanistan. Dan ada kemungkinan bahwa ada suara-suara yang mengatakan bahwa AS tidak bisa begitu saja membiarkan Afghanistan menjadi basis bagi Rusia, Tiongkok, dan kekuatan Islam. Karena memang seperti itulah adanya. Ini adalah wilayah geostrategis. Jadi Trump, dia tidak akan mendirikan pangkalan militer langsung atau pengakuan resmi, tapi sudah pasti CIA dan Inggris dan lain-lain akan aktif di wilayah ini. Dan saya pikir India tahu itu. Dan mereka khawatir bisa terjadi perang kedua dengan Iran. Dan terakhir saya hanya ingin memberitahu Anda, jika Anda melihat deklarasi Tianjin Organisasi Kerjasama Shanghai, menurut saya itu cukup penting. Karena yang pertama, mereka menyatakan akan mendirikan Bank Pembangunan SCO. Jadi itu sudah direncanakan, sudah ada pembicaraan tentang hal ini, dan ini akan bertepatan dengan Bank Pembangunan baru milik BRICS, dan mungkin juga Asian Infrastructure Investment Bank milik Tiongkok sampai batas tertentu. Kedua, Tim pengamat SEO dan Mr. itu digabungkan sehingga menjadi lebih besar. Mereka semua menjadi dialog. Kemudian mereka perkuat kerjasama dalam tujuan pembangunan kelancaran PBB. Mereka membangun kemitraan dan perdagangan, desain, talent. Tourism and medicine, that's a very big sector of collaboration. Itu adalah sektor kolaborasi yang sangat besar. Kemudian mereka memperkuat pencapaian ilmiah dan teknologi serta inovasi. Jadi India akan menggunakan jebakan retorika. Kalian sudah mengatakan ini, sekarang berikan kami teknologi, dan negara lain juga akan melakukan hal yang sama. Mereka juga mengatakan akan bekerja sama di sektor untuk mempromosikan koridor utara selatan yang melewati Iran dan koridor timur barat yang merupakan BRI, dan mungkin akan ada keterkaitan di antara keduanya. Dan menurut saya, yang sangat penting di bidang perlucutan senjata, karena hal itu belum terlalu banyak muncul di dokumen-dokumen sebelumnya, adalah bahwa mereka menyatakan komitmen terhadap non-proliferasi. Mereka menyerukan kepatuhan penuh terhadap konvensi senjata kimia dan kepatuhan penuh terhadap NPT. Jadi ini adalah langkah-langkah kecil menelucutan senjata yang sedang mereka bicarakan. Mereka juga telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama di bidang militer. Mereka telah mengutuk terorisme dan standar ganda. Jadi secara keseluruhan, seperti yang saya katakan di awal, ini adalah tentang otonomi strategis. Namun, setiap negara memiliki visi sendiri tentang otonomi strategisnya. Multipolaris, bagaimana berbeda lagi dari perbedaan tetapi juga kesamaan. Ada internasional berbasis bebas dan sama sekali tidak ada jalan kembali ke unilateralisme, unipolaritas. Yeah, and a black and white world, and maybe just Ya, dan dunia yang hitam putih. Dan mungkin untuk menutup soal Pakistan, seperti yang kamu tahu, SCO memiliki India dan Pakistan sebagai anggota kan? Maksudku, apakah kamu tahu dalam bentuk apapun bagaimana dialog antara kedua negara ini berlangsung di dalam SCO? Misalnya, hanya beberapa bulan setelah mereka berperang,
Apakah ini juga membantu dalam hal itu? Setidaknya untuk mengelola hubungan mereka sedikit. In order to at least manage ties a little bit. No, I wouldn't say so right now. Because, Tidak, saya tidak akan mengatakan demikian saat ini, karena India sangat dirugikan oleh terorisme. India memiliki pemerintahan nasionalis Hindu sayap kanan, dan Pakistan juga demikian. Jadi, kecuali Pakistan melepaskan keinginan untuk merebut kembali Kashmir, Kashmir benar-benar tidak bisa dinegosiasikan bagi mereka. Hubungan dengan Pakistan tetap buruk jika tidak bisa dibilang beku. Dan tidak ada mekanisme seperti yang ada dengan Tiongkok, karena India melihat hubungan dengan Pakistan tidak seimbang. Namun tampaknya Pakistan mampu memanfaatkan hubungannya dengan AS dan Tiongkok dengan cukup baik. Imran Khan ingin memanfaatkan hubungan dengan Rusia tepat sehari sebelum dia dipenjara, dan itu adalah salah satu alasan dia dipenjara. Dan dia masih di sana. Pakistan menurut saya telah melakukan penjadwalan ulang utang IMF yang ke-23. Banjir telah sangat berdampak pada mereka. Jadi banyak masalah dan India saya tidak berniat membantu mereka. India is in no mood to help them out at the moment. Yeah, that's too bad. I mean, Ya, sayang sekali. Maksud saya, kerjasama regional pasti akan membantu. Tapi tentu saja, dimanapun ada masalah, selalu ada pihak yang mencoba mengambil untung dari penderitaan itu. Tapi ini sangat informatif, Anu. Bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak analisis darimu, ke halaman mana mereka harus pergi? which pages should they go to? Well, I write very regularly in this Saya menulis secara rutin di jurnal India Asia bernama Economic and Political Weekly, dan saya juga menulis untuk beberapa surat kabar. Jadi, jika mereka mencari nama saya di Google, banyak artikel saya yang akan muncul, dan mereka selalu bisa menghubungi saya untuk saya kirimkan. Beberapa di antaranya bersifat open source, dan beberapa seperti yang Anda tahu harus berlangganan, tapi saya terbuka untuk mengirimkan beberapa artikel kepada mereka. but I'm open to sending them some articles. I'll put the links in Swap menaf serum di deskripsi. Teman-teman, sila cek Antinurada Chenoy. Anu, spesimu waktu menghadapi. your time today. Thank you so much. Terima kasih banyak, Pascal. Selama dengan pasal diskusi seperti ini, sebenarnya ini juga membantu saya untuk memikirkan Help UHA me rethink also.